balik lagi di Going Solo setelah lama tidak rekaman. Ya, tujuh purnama pusing dengan segala roda kehidupan, akhirnya ini rekaman lagi dan balik lagi kepada dia, mantan direktur. Anjay, kita lagi di satu tempat yang gua nggak tahu ini suaranya nanti masuk apa enggak, tapi ini kita bising banget. Kita bising banget, kita lagi di satu tempat burger yang sangat metal, sangat rock and roll ya. Gak usah sebut namanya, nggak disponsorin. Walaupun dia mantan klien kita ya. Iya. Nggak usah disebut. Jadi Pak Yasep, bagaimana rasanya sore-sore lagi nongkrong di Kue Pancong tiba-tiba ditelepon sama Kanit Intel. Kita lagi nongkrong tadi, tahu-tahu dia ditelepon sama polisi, coy. Polisi yang namanya apa? Ye. Gak gua angkat, gua kira siapa gitu. Itu kenapa? Kok bisa lo ditelepon polisi? Lo bikin salah apa? Ya emang udah kenal lama. Ya urusan kerjaan sih sebenarnya. Koordinasi. Lo Intel juga? Bukan. Hah? Saya bukan Intel Melayu, Pak. Apa yang dikoordinasikan? Apa hubungannya seorang akademisi sama polisi koordinasi? Ya, kaitannya dengan apa ya? Bingung dia, nggak boleh ngomong. Iya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan di ya istilahnya Jakarta ya. Kita kan sekarang domisili di Jakarta gitu. Banyak aktivitas yang memang kaitannya dengan keamanan negara gitu. Lo ngapain ya, ngurusin keamanan negara, keamanan Jakarta? Dia Ya. kan pendukung Ridwan Kamil. Ya. Ridwan Kamil kan kalah. Ngapain dia aja udah pusing sama urusan biasa Pak, anak didik di instansi pekerjaan saya gitu. Oh, anak didik. Emang kenapa? Anak didiknya gak ada yang menjahat kan? Enggak. Nggak ada. Biasalah eksistensi apa ya, mahasiswa lah gitu. Tapi aman. Sifatnya koordinasi doang. Koordinasi ya. Ya, saya nggak melaporkan. Lu bukan DPO ya? Bukan. Bukan DPO. Nggak menjadi informa juga nggak ya? Itu jadi gerak ya. Jadi gitu. Dia salah tingkah, coy. Di tempat yang dingin dan penuh asap rokok ini dia bisa salah tingkah. Oke, jadi kita lagi santai, lagi nongkrong di Blok M. Tadinya kita mau meeting sama klien. Terus tiba-tiba kliennya bilang nggak jadi, digeser ke hari Senin. Ya sudahlah ya. Itu namanya belum berjodoh. Nah, akhirnya kita kesini lah makan burger gitu. Nah, Mas Yasep. Gue deg-degan ini, tiba-tiba ditodong podcast lagi. Udah sekian lama. Terakhir podcast di mana? Di kereta ya gitu ya? Terakhir kita podcast di kereta. Kalau terakhir podcast sebenarnya kita itu podcast sama Danu sama itu. Tapi podcast kantor. Terakhir podcast kantor. Iya. Kalau podcast Going Solo terakhir di kereta. Itu udah tahun 2022, coy. November 2022. Sekarang udah 2025. Nggak berasa ya? Bayangkan ya. Dulu waktu di 2022 tuh kita habis pandemi lagi bokeh, pusing, nggak punya duit. Sekarang Udah 2025, kita makin bokeh, makin pusing, makin nggak punya duit. tapi emang ekonomi lagi masih melemah gitu. Ekonomi masih melemah, bener. Ekonomi masih lemah. Pak Prabowo lagi bagi-bagi bantuan juga 300.000 ya kalau nggak salah. Tadi gue baca sekilas di berita. Membahas Prabowo. Oh iya, Pak Presiden gitu. Pak Presiden. Gue nggak tahu, tapi tadi barusan gue ngeliat di handphone nih, di handphone baru. Di handphone baru nih. Di handphone baru ini kata handphone kita semua. Pak Prabowo baru ngasih diskon tarif tol. Diskon Jangan diterusin. Selama periode, pokoknya selama bulan Juni ini. Nah, Mas Yasep, kita mau ngomongin tadi ya soal ekonomi melemah. Lu ini kan bisa dibilang punya pekerjaan double, triple. Di kampus double. Punya usaha. Dulu jadi direktur, sekarang udah enggak. Tapi lo terdampak nggak sama ekonomi melemah ini? Terdampak, Pak. Berasa banget. Lo kan kerjaan lo banyak, tapi ada di kerjaan formal, informal, sama usaha sendiri. Ini kan jatuhnya usaha sendiri. Kemarin kita ke Lombok. Ini kalau boleh jujur ya, sebelum negara efisiensi tuh
kantor gue yang bukan yang dikerja di luar gitu, kantor gue yang di itu. Kantor lo banyak yang mana gue nggak ngerti. Itu udah efisiensi itu. Kantor gue yang di instansi pendidikan gitu. Oh iya. Itu udah efisiensi duluan gitu. Bentuknya apa bukan apa ya, bukan kita ngikutin efisiensi pemerintah, mungkin duluan pemerintah ngikutin efisiensi kita gitu. Anjay, pantesan ditelepon sama Kanit Intel. Itu duluan Pak, duluan. Karena duluan. memang ya gue nggak tahu ya, semuanya kayaknya dari pandemi 2020 itu mulai berasa gitu, instansi pendidikan juga berdampak gitu ya. Mungkin banyak yang tadinya mau ngajutin kuliah karena ekonomi terdampak juga nggak jadi kuliah gitu, alhasil ya turun gitu kan jumlah mahasiswa yang masuk gitu, itu terdampak Pak. Tapi walaupun dengan kerjaan sampingan dan lain-lain itu nggak tidak membuat hidup lo jadi lebih tenang di ekonomi, apa bahasa lo, ekonomi melemah gini. Ya sekarang kondisinya masih deg-degan lah gitu. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi ya, ketika di Piwi masih jaya-jayanya juga, jaya-jaya. Oh iya, kamu ya. Nggak dibayarin juga, Mbak. Di kantor gua yang ini juga masih oke, ya aman lah gitu. Istilahnya tabungan buat biaya hidup sekian bulan ke depan itu ya tenang gitu. Cuman sekarang ya makin menipis dan deg-degan. Apalagi sekarang anak kan udah makin gede Pak, biaya makin banyak. Kenapa? Oh masuk SMP nih sekarang. Masuk SMP. Iya. Yang kecil masuk SD berarti? Belum. 2 tahun lagi? Masih TK. Masih TK. Tahun depan masuk SD? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Iya, tapi kalau ngomongin apa kan, kalau di internet tuh banyak tuh indis ekonomi something, Iya. indis ekonomi something. Tapi emang gue sendiri, kalau gue kan gue nggak punya kerjaan banyak ya, tapi gue sendiri, gue setahun terakhir kan mulai jadi freelance tuh, di mana-mana mulai ada yang manggil. Cuman emang gue ngakuin bahwa emang makin bokeh sih emang. Iya. Kayak makin sedih gitu loh. Duit makin berkurang. Padahal sebenarnya kalau dibilang kerjaan berkurang nggak juga. Kerjaan ya ada aja gitu, walaupun juga nggak banyak gitu. Kerjaan ada aja. Cuman memang gue merasa, gue waktu dari pandemi, dari sebelum pandemi ke pandemi, gue tidak merasa terlalu berubah banyak. Ya lo lihat lah, gue kan kayak nggak terlalu terdampak lah. Cuman yang gue bingung itu ketika pandemi berakhir tahun 2022 sampai sekarang, justru itu nih 2003, 2004, 2005 yang kayaknya prihatin gitu. Dan lumayan bikin mikir lah gitu. Makanya kenapa gue ngajak ngobrol lo, gue penasaran aja lu sebagai orang yang dari dulu terkenal pandai berhemat, kerjaan ada aja gitu, side hustle-nya gitu. Ditambah lo dukung RK dan RK kalah, itu juga berdampak juga nggak sama ekonomi? Enggak Pak, itu berjejaring aja. Itu berjejaring. Sampingan. Belum menuai hasil gitu. Belum menuai hasil. Nah terus teman-teman kita kan banyak nih, teman-teman kerjaan kita banyak yang, ya beberapa ada yang punya kerjaan tetap, tapi kan sebenarnya kebanyakan teman-teman kita tuh, lingkaran kita banyak yang freelance. Nah minggu lalu tuh gue ngobrol sama Danu itu kan agak aneh ya, gue nggak ngerti aneh apa goblok, setelah nikah malah jadi freelance gitu. Tapi memang dia butuh jadi freelance itu buat fleksibilitas waktu. Betul. Karena dianya di Jogja, istrinya di Bandung, dan karena istrinya kerja di BNN, boleh nyebut kan? Ya karena istrinya kerja di situ, dianya di Jogja, jadi memang dia butuh fleksibilitas, sehingga dia memutuskan jadi freelance. Cuman kan suka nggak suka, memang kita aja yang punya kerja tetap, punya bisnis aja kita terdampak. Bagaimana dengan teman-teman kita yang lain? Ya. Mas Yasef, pada tips nggak? Bagaimana kita bisa survive di ekonomi ini? Nah, sekarang jadi ahli ekonomi, Nyet. Tipsnya apa ya? Ya, memang dalam kondisi kayak gini tipsnya ya makin berhemat Pak. Makin berhemat. Ya, prioritas pengeluarannya tetap harus diatur baik-baik gitu. ya. Baik-baik. Jangan beli handphone baru. Nah itu. Lagi Ya. susah. Lu nyindir gua dong. Iya. Tapi kalau untuk mendukung pekerjaan boleh. Yang penting hal-hal yang kalaupun kita butuh pengeluaran itu ya
ada efek untuk produktivitas gitu. Tapi kalaupun ya kita kan biasa, Lu cari bahasa halus mungkin. kalau dulu kan memang ya konsumtif lah gitu. Cuman kayak sekarang kayaknya udah mulai berpikir gitu, kalau mau Iya. beli ini dampaknya apa nih gitu. Oke. Ada kegunaannya nggak, ada efeknya nggak, kalau enggak Jangan dulu. ya. Jadi itu satu tipsnya adalah lebih selektif, Selektif. dalam pengeluaran. Ada Dalam tips lain pengeluaran. nggak nih supaya kita bisa bertahan di ekonomi yang makin menyiksa ini? Yang pasti ya cari bidang pekerjaan yang emang lagi maksudnya tetap nggak berdampak dari faktor ekonomi, pelemahan ekonomi ini Pak, mungkin ya. Gue jadi bapak panggil. Ya mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang karena faktor ekonomi jadi ditutup atau ya udah nggak laku lagi karena faktor juga teknologi gitu kan. Cuman banyak juga pekerjaan yang memang ya kayak contoh bapak sekarang konten kreator gitu, walaupun mungkin hasilnya belum ketahuan gitu, Kata siapa Tapi- lu ketahuan lu menuduh? udah ketahuan ya. Tapi kan itu bagian dari investasi gitu. Terus ya kayak banyak lah sekarang sebenarnya bidang pekerjaan yang dibutuhin nggak ada kaitannya dengan pelemahan ekonomi gitu. Ya pasti kegiatan yang sifatnya kreatif gitu. Iya. Kerjaan kreatif kayaknya tetap Tapi gue nggak ganti jadi konten kreator, enggak ya. Ini gue emang pengen ngobrol aja, kan kita udah lama nggak Iya. ngobrol. Nah, tapi kan kalau kayak begitu, lu bilang kan tadi cari kerjaan yang nggak terdampak gitu. Nah, mungkin yang muda-muda, yang masih kuliah, yang baru lulus, bisa lah kayak gitu. Nah, cuma kalau kayak kita yang udah Kayak setengah kita, tua iya. gimana tuh? Kayak Danu yang udah brewokan. Wah, dia banyak skillnya Pak. Ya kayak contoh misalnya ini banyak ya? Danu tuh, ya freelance, tapi skillnya memang ya karena dia freelance dan kebutuhan gitu, ya mau nggak mau upgrade skill terus gitu, dan kerjanya tetap banyak kan, ini panggilannya tetap banyak gitu Iya, kan. tetap sibuk dia. Iya, Saat tetap ini sibuk. dia lagi kerja di Jogja, Betul. kita nggak diajak. Oke. Justru yang khawatir tuh yang kayak gue nih ya, bukan kita, gue yang Jadi rutinitas, nyebut kita juga nggak apa-apa. yang rutinitas, yang ini ya lama kelamaan kayaknya itu makin Tergerus sama iya rutinitas. tergerus gitu. Ya dari sisi ya gue nggak bilang gajinya kecil ya gitu, tapi pendapatannya kan fix gitu, jadi Iya. nggak ada sesuatu yang wah gitu kalau akhir bulan, kecuali kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Oke, berarti kalau gua ambil kesimpulan, kalau lo pengen survive, selain tadi berhemat, selektif pengeluaran, yang kedua itu berarti jangan nyerah buat tetap upgrade skill ya. Skill Pak, karena skill itu penting. Karena kita nggak tahu kapan kerjaan kita masih penting Betul. atau tergantikan atau ada alternatif lain. Tapi kalau kita nggak punya skill tambahan, ya udah makin Ya lama udah. akan gitu-gitu aja gitu. Betul. Tapi kalau kita upgrade skill terus, kita bisa survive. Siap. Oke, itu udah dua. Kalau nggak tiga, kagak afdol. Apa tips Apa ya ketiganya? satu lagi ya? Ya lu kan dosen, nggak bisa lah lo jadi Kagak. tips ketiga. Gitu. Apa tips ketiga ya? Jejaring sih Pak, Jejaring. jejaring. Ya banyak berjejaring lah. Kadang Bentar. Tadi kan net intel jejaring. jejaring Pak itu. Jejaring. Jejaring. Karena ya kadang dari mana aja gitu ada kerjaan ya, entah proyek, entah apa gitu. Ya banyak berjejaring sih Pak. Jadi walaupun ya gue orangnya terbilang susah bergaul gitu tertutup, tapi menurut gue cari teman atau berkenalan, berjejaring itu penting Pak. Iya. Karena kita nggak tahu ya rezeki datang dari mana. Betul Pak. Kalau Danu bilang kan rezeki selalu ada gitu. Apa datang dari mana saja. Kalau kata di HK itu rezeki selalu ada gitu. Berarti berjejaring itu penting ya. Penting, Pak. Terus kalau kayak kita yang kurang pergaulan gimana? Kan lu tadi ngomong lu kurang Iya. pergaulan. Gue juga termasuk katak dalam tempurung, jarang bergaul. Tiap hari cuma scrolling Instagram aja, kejar uang. Ya itu Kita Pak. mesti gimana kalau kita yang jaringannya terbatas gitu di komunitas asosiasi kita nggak terlalu aktif, kita mesti gimana? Apakah kita mencari jembatan terdekat atau gimana? Ya kalau kayak Danu mah gampang lah berjejaring. Kalau kayak kita mesti gimana? Ya mau nggak mau, maksudnya memaksa keterbatasan kita sih Pak. Kalau menurut gue ya, Harus mau keluar dari zona nyaman iya lah ya. keluar dari zona nyaman. Gitu. Dan Ya. itu Sebenarnya Bapak juga bukan ini
berjejaringnya jago gitu, cuman kan memang ada waktunya pengen Nggak berjejaring, apa sih lo, bahasa ada lo? waktunya Bahasa ya abstrak. nyantai aja di rumah gitu. Kayak gue jadi rumah mulu. Iya. Oke, berarti tadi di ekonomi sulit ini supaya kita bisa survive selektif ya, karena kita nggak tahu nih pemasukan akan gimana. Kalau mau ada pengeluaran itu harus benar selektif. Betul, Yang Pak. kedua, jangan diem aja, Ya. selalu upgrade skill baru. Mana tahu kita bisa alih profesi atau nambah profesi atau apa. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman harus berjejaring ya. Iya. Walaupun konteksnya ekonomi, suka nggak suka berjejaring sama nambah skill itu akan berdampak ya. Gitu. Dan sumpah di sini berisik banget, gue nggak tahu itu kedengeran apa enggak, masuk ke kamera kalau nggak kedengeran. Tiba-tiba Maaf aja ya. Tadi padahal ini kosong di sini. ketika sepi. rame gitu ya. Sejak kita datang jadi rame, jadi heboh gitu. Tapi prihatin juga ya, di ekonomi lagi susah ini kita nongkrong di tempat ini. Tapi emang lagi pengen banget makan burger. Betul. Walaupun mahal. Gue jujur 2 hari yang lalu malam-malam sempat mau GoFood Oh, lolos. ini. Iya. Kok lu nyebut lagi? Oh iya, sorry. Cuman karena udah malam ya udahlah, karena pengen diet juga gitu kan, ditahan tuh. Bener, gayung bersambut ternyata jodohnya sama bapak di sini makan. Sama bapak sama gigi lo ya. Tapi maaf guys, ini minum cuma satu karena dia nggak mau nambah minum. Saya udah banyak minum, Pak. Tadinya kita mau minum di kantor di Barito, tapi takut dosa, jadi nggak jadi. Gitu. Nah, terus bentar lihat handphone baru dulu. Anak gua Pak. Oke, kita iklan. Bentar ya, ini Mbak Mita lagi WhatsApp. Ini gua sama Yasef sih masih di Loles. Lagi bikin podcast. Oke, nah terus mungkin ya intinya kita nggak boleh nyerah lah ya di zaman lagi susah ini. Jujur gue tuh semenjak setahun ini klien juga berkurang, ada efisiensi pemerintah, program terdampak, gue juga sebenarnya ragu tuh ini bisnis kita lanjutin apa enggak. Tapi emang kalau ngelihat sekeliling kita ternyata masih banyak teman-teman juga yang menaruh harapan dan lain-lain, ya itu bisa jadi semangat lah buat kita. Tapi ya harapannya di indis ekonomi. Kemarin lihat video siapa tuh, indis ekonomi something. Cuman harapannya di ekonomi ini kita semua bisa survive ya. 98 benar lo 98. Oh iya. Kenapa jadi lari ke situ? Nggak tahu, gue tiba-tiba teringat gitu. Semoga di ekonomi sulit ini kita bisa survive. Yang lain yang nonton, walaupun sama seperti gue bilang sama Dan, gue juga nggak yakin ini ada yang nonton apa enggak, tapi semoga bisa survive juga. Tadi tips dari Bapak Yasef udah jelas itu ya, 3 itu ya. Selektif sama pengeluaran, upgrade skill terus, mana tahu bisa cari side job, side hustle dari skill tambahan, dan yang ketiga itu adalah berjejaring gitu. Nggak lama kita ngobrol ya, karena gue kebelet pipis lagi mau ke belakang. Tapi, Udah nih jadi? Hah? Udah? Aduh, ada yang mau diceritain? Enggak ada sih. Cukup. Gue nggak yakin, kalau ada kayak sesuatu update baru nih, apa nih? Enggak ada. Ya kalau ngomongin ekonomi, gue inget sama ya apa ya bahasanya ya. Jadi bukan klien ya, rekanan kita gitu. Doi sampai sekarang masih sering WA gue tuh. Bro, gimana ekonomi? Kondisi ekonomi. Oh, Dan nanyain kita ada klien apa enggak? Iya. Siapa? Apa? Rekanan apa? Rekanan. Fotografi atau? Desain. Oh, desain. Iya. titik-titik Iya. KI gitu. Iya. Suka Iya. apa ya? Chat-chatan sama dia seru gitu kan. Ya menyikapi kondisi ekonomi saat ini. Apa kita ajak dia next di Kayaknya podcast? dia Karena paling dia tuh sebenarnya tuh pengen temen ngobrol. dia cuma antusias susah. udah ajakin ngobrol ekonomi tuh. Oh, gitu. Karena tiap chat gua pasti bahasanya ekonomi. Oh.
tanyain lah, mau nggak ngobrol di podcast yang top. Nggak ada yang dengerin, tapi ya buat buang sampah aja gitu. Gue udah lama nggak kontakan sama dia karena dari klien kita yang di deket patung itu juga kayaknya dia order nggak itu. Udahlah, udah stop dulu ya, jangan dibahas ini, nanti kita nggak enak curhatin. Tapi semoga semuanya sehat, semoga semuanya survive. Bapak Yasep di kampusnya di urusan perintelan aman semua. Siap. Gitu. Terima Udah, kasih. ya. Sama Bapak juga. Makasih. Assalamualaikum. Oke. Matiin ya.